Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Keranggan yang kami hormati beserta seluruh jajarannya, pimpinan ranting Muhammadiyah Sanggerahan yang berbahagia, pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas, rekan-rekan dai mubalik dari Kecamatan Keranggan diwakili Ustadz Luqmanul Hakim, adik saya ini, meskipun adik tetapi besar adiknya daripada kakaknya. Ya. Dan juga seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini nikmat hujan telah mengguyur di sekitar kita. Tapi meskipun ini hujannya deras langsung ke langit tetapi enggak tembus itu. Ya, jadi hujannya cuma di luar, yang di sini enggak kehujanan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita syukuri nikmat hujan ini merata. Seandainya hujan itu diturunkan di satu wilayah saja, sak Temanggung sing udan mung Sanggerahan dikumpul kita di siji. Wah, pripun kira-kira? Mungkin bisa jadi begitu derasnya, ya kan? Tetapi Allah Maha Adil, hujannya dibagi di sana di sini merata begitu kan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mari senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai macam kenikmatan. Ya. Dan kadang-kadang manusia itu lalai terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam firman-Nya dikatakan innal insana lirabbihi lakanun, bahwa sesungguhnya manusia itu, kebanyakan manusia itu atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya lakanun, ya, sungguh mereka itu banyak yang ingkar. Maka Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan lakanut itu siapa? Yaitu ya'uddu masaiba wa yansan ni'am, orang-orang yang senantiasa menghitung-hitung musibah tetapi tidak pernah menghitung nikmat. Nah, inilah orang-orang yang ingkar. Kadang-kadang kita itu, sekitar kita itu banyak orang yang ketika diberikan musibah, padahal musibahnya itu hanya sedikit dihitung-hitung, ya kan? Wingenane masuk angin, wingenane kesandung, wingenane ada ini itu dipikirkan, dihitung-hitung. Tetapi begitu nikmat kadang-kadang tidak kita rasakan. Nah, oleh karena itu untuk menjadi hamba yang syukur itu dibalik bagaimana, yaitu kita mencoba untuk menghitung-hitung nikmat.
dan kemudian melupakan musibah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan sore hari ini kurang lebih nanti mungkin sekitar 45 menit ya, sampai menjelang berbuka kita ngaji bersama, kita saling nasihat menasihati dalam kesabaran dan kebaikan. Ya, insyaallah tema pada kesempatan kali ini adalah memperbanyak amal solih di bulan yang penuh dengan berkah, memperbanyak amalan-amalan di bulan yang penuh berkah, memperbanyak amalan-amalan sunnah di bulan yang penuh berkah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, sudah tidak asing lagi bagi kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa yang termaktub, tertulis dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa ayat ini menjadi dasar, ya. Kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Ulolan panjenengan ngakoni beriman apa mboten? Beriman, ya. Ini yang dipanggil itu orang yang beriman meskipun imannya tipis, meskipun imannya ada yang tebal, ada yang rendah, semuanya dipanggil oleh Allah. Wahai orang yang beriman, kalau merasa beriman maka puasalah, ya. Karena orang itu, orang ada yang mengaku Islam, ini yang paling banyak se-Indonesia, mungkin paling banyak mengaku Islam meskipun nek dong ning KTP ini dong. Nanti ada yang Islam itu ada yang barangkali tidak beriman, hanya KTP saja, maka ini akan semakin menyempit, orang beriman itu semakin sedikit. Nah, dari orang yang beriman ini diharapkan menjalankan ibadah puasa, nanti juga akan semakin sedikit lagi mengerucut menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan di antara ulama itu memberikan penekanan di dalam ayat ini, di situ menggunakan kalimat kutiba. Kutiba itu kalau dilihat dari bahasa itu namanya artinya adalah telah dituliskan. Sementara kalau kita mengetahui bersama terjemahannya itu biasanya telah diwajibkan. Loh, kok bisa? Ternyata para ulama diantaranya itu menjelaskan semakin detail, semakin dalam kenapa menggunakan kata kutiba, bukan wujiba telah diwajibkan, tapi kutiba telah dituliskan. Artinya itu di situ ada arsipnya, tidak hanya sekedar pengumuman, tidak hanya sekedar pemberitahuan, tetapi ada arsipnya. Kutiba telah dituliskan, ya. Telah di-SK-kan, telah ditetapkan. Ini adalah lebih kuat daripada hanya sekedar pengumuman. Coba kalau di sini ada SK PRM, ya kan? Seandainya kalau pengurus itu hanya diumumkan saja, besok yang jadi pengurus si A, si B, fulan, kalih kemudian dikasih surat keputusan, kuat pundi Pak? Kuat suratnya, ada SK-nya. Nah, ini diantara ulama mengatakan kutiba itu telah dituliskan, telah diarsipkan, ya. Orang-orang dahulu itu mereka berpuasa. Dan alhamdulillahnya kita zaman kita ini, apalagi di Temanggung ini, di Indonesia ini, kita termasuk orang-orang menjalankan puasa itu ringan. Hanya berapa jam? 13 ya. Kira-kira 13 kalau jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Hanya 13 jam. Ada di luar sana itu bahkan sampai 16 jam. Nah, gimana rasanya?
Dan juga dari segi hawa, udara, ya, cuaca, ini di Indonesia juga enak sekali. Apalagi di Temanggung ya, sekarang musim hujan, mboten krasa ngelak ya Pak nggih. Nah, kadang-kadang itu tiang niku poso niku awan kula gadah rincang, pun tahu gadah rincang. Nek awan angger jam 12 niku nek musim agak kemarau ngaten niku, hawane turut kamar mandi. Napa Pak? Nyirami kepalanya men adem ngaten niku. Ya nek menyirami tak lumayan, nek kumur ping 3 metune loro tok. Nah, sing loro temu di. Ya kan? Ya alhamdulillah di Indonesia cuacanya mendukung. Ada di luar sana di belahan dunia itu cuacanya sampai 40 derajat, 50 derajat, Masya Allah. Ya. Ini perlu kita syukuri. Dan dengan kita puasa itu mengistirahatkan onderdil napa? Mesin selepan yang kita punya ini, Masya Allah luar biasa. Coba kalau orang tidak berpuasa, nyun sewu non muslim, ya ini sampai keluar mboten nggih? Mboten nggih. Orang-orang non muslim itu kan mereka sejak lahir sampai tua ini nggak pernah istirahat Pak, ngunyah terus, ya kan? Nah kita itu setahun sekali mesin kita itu turun mesin, diservis dulu. Karena manusia itu termasuk makhluk yang multifungsi. Kita tahu kalau namanya hewan itu ada hewan yang pencernaannya ini hanya bisa mencerna dedaunan dan rumput-rumput. Nggih mboten? Istilahnya niku napa? Oh, herbivora nggih. Nah, itu mereka hewan itu hanya bisa mencerna rumput, dedaunan, ya kan? Bosone dhewe niku suket. Nah niku mereka hanya bisa makan itu. Napa contohnya? Kelinci, kambing, mermut dan lain-lainnya. Dan ada hewan yang hanya bisa mencerna daging. Napa contohnya? Serigala, harimau. Napa meneh, Pak? Kucing nggih? Nah, kucing ya rada. Ya khususnya itu serigala, harimau itu hanya bisa makan daging. Ning menungso ana sing ngomong menungso kuwi mangan apa-apa kersa. Nggih mboten? Daging nggih kersa. Ya toh, sayuran kersa, suket kersa. Ramban niku kan suket niku. Campur jadi satu jadi Masya Allah. Ini nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Mula nek kula riyen teng pondok niku sok guyonan niku. Kali niki Ustaz Lukman niki, nek teng pondok niku ada istilah kata-kata ngaten niku. Kullu syai'in qalu. Menungso niku kullu syai'in qalu. Apa-apa niku qalu. Ngertos Pak qalu? Mlebu kabeh niku. Niku basa campuran niku bahasa guyonan. Kullu syai'in qalu, segala sesuatu itu qalu mlebu illa kecuali watu, kejaba watu. Ini menggambarkan bahwa manusia itu Masya Allah makanan apa saja itu masuk, ya. Itu adalah mesin yang kita punyai ini. Maka kemudian perlu istirahat untuk kemudian nanti setelah istirahat akan kemudian berfungsi dengan baik kembali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Ustaz, ahlan wa sahlan, ini Ustaz kita ini dari PCM. Ya, orang yang berpuasa itu nanti sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu spesial. Namanya apa? Pintu Ar-Rayyan. Pintu surga namanya Babu Ar-Rayyan. Ning mboten pintu teng PKU niku nggih wonten pintu Ar-Rayyan. Mboten teng PKU niku ini rumah sakit. Tapi besok itu di surga kita akan masuk ke dalam surga insyaallah melalui pintu Ar-Rayyan. Di mana yang masuk itu hanya bagi orang-orang yang berpuasa.
Kalau semuanya sudah masuk, kemudian pintu itu akan menutup, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan puasa kita ini betul-betul kita bisa melaksanakan dengan maksimal, ya. Dan kalau kita mau merenung, kita mau menghitung berapa kali Pak panjenengan sampun menangi poso. Tentunya kalau semuanya muslim dari lahir, yang sepuh-sepuh ini lebih lama menjalankan puasa. Ada yang umurnya 60, 70, mungkin dikurangi 7 tahun lah, karena usia mulai puasa latihan itu mungkin usia 7 tahun, ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harapan kita ketika kita menjalankan sebuah ibadah, kemudian ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal syaratnya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Kahfi dikatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada." Bahwa terkandung dalam ayat ini, ketika seorang hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diterima amalnya, itu ada dua syarat. Syaratnya apa? Syarat yang pertama adalah falyamal amalan shaliha, mengerjakan amal soleh itu mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Kemudian yang kedua itu tidak melakukan syirik alias ikhlas, ya. Jadi syarat amal itu diterima, pertama adalah ittiba Rasul, mencontoh sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah ikhlas, tidak karena makhluk, tidak karena sesuatu yang lain, tapi memang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat contoh atau analogi yang gampang, ikhlas niku pripun? Ikhlas itu seperti apa? Gula. Nah, ini paling gampang dicontohkan. Gula itu dia berperan aktif mempengaruhi minuman menjadi manis, tapi tidak pernah disebut oleh manusia. Nggih mboten? Panjenengan nanti menunya ini napa Pak? Manis napa mboten? Kolak napa? Ya, itu ada gulanya mboten? Ada, tetapi orang sering menyebutnya itu minuman kolak mboten. Terus ini minuman gula campur kolak mboten, tapi kolak. Ketika kita minum susu manis, oh itu minuman susu, bukan minuman gula. Gulanya lagi-lagi nggak kelihatan. Ketika kita minum kopi, nah, yuk ngopi yuk, mboten yuk gula yuk, gitu. Nggak kelihatan lagi gulanya di situ. Minuman apa saja kasih gula nanti manis, tapi tidak pernah kelihatan di situ. Artinya apa? Ketika kita beribadah, meskipun itu tidak nampak, tidak pernah disebutkan, tetapi kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian ketika seseorang itu beribadah sudah memenuhi dua syarat itu, mudah-mudahan ibadahnya diterima dan mendapatkan pahala, kemudian nanti akan masuk ke dalam surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari pada kesempatan kali ini nanti sampai waktu ya secukupnya lah, beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama, kita sampaikan, mudah-mudahan 1-2 nanti bisa kita sampaikan. Yang pertama yaitu dengan kemudian kita memperbanyak amalan-amalan sunnah di bulan yang penuh dengan berkah ini,
Yang pertama adalah dengan memperbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Maka dikatakan bahwa bulan Ramadan ini sebagai bulan Quran, syahrul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kana Jibril yalqa Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadhana fayudarisuhul Qur'ana." Jibril itu menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan, kemudian beliau membacakan dan mengulang-ulang Al-Qur'an itu bersama malaikat Jibril. Ya. Oleh karena itu Syahrul Quran ini mari kita manfaatkan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, kita naikkan intensitasnya. Mungkin kalau di hari-hari sebelum Ramadan jarang, ya kita sekarang kita naikkan intensitasnya. Mungkin ada, tapi insya Allah teng mriki mboten enten nggih. Selama setahun niku mboten tau maca Quran, Pak. Gadah Quran mboten nggih gadah. Qurane nggih sae ning di museum nggih teng Bifet. Teng lemari paling dhuwur gitu. Nah, nanti begitu bulan Ramadan dipendet niku kadang-kadang berdebu. Kemudian disulai, ditisu baru diambil lagi. Masya Allah, setahun ya orang ngemek ya. Nah, saiki wayahe poso tak ngemek kolo-kolo. Tapi mudah-mudahan mboten. Ning onten ngaten niku. Kadang-kadang ya onten niku ming damel napa niku mahar gitu. Ora tau dimek. Dimek nek dom sasi poso. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sebagai syahrul Quran ini ada dua makna sebenarnya ya. Pertama adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan, dan diturunkannya Al-Quran itu ternyata ada dua versi. Yang pertama adalah Al-Quran itu diturunkan sekaligus secara langsung, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauh Mahfud, dari tempat yang tertinggi di sisi Allah, diturunkan ke langit dunia. Ini namanya Baitul Izzah, di langit dunia. Nah, ini diturunkan oleh Allah secara keseluruhan, sak glondong ngaten. Ya. Maka dalam surah Al-Qadar kan dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qur'an itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian di ayat lain inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ini menunjukkan Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Ada lagi ayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu an dan para ahli tafsir menjelaskan Allah menurunkan dalam satu gelondong, ya. Jadi dalam satu gelondong diturunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Maka itu sering kita kenal malam Lailatul Qadar. Karena nanti bagi yang biasanya jeli nanti akan bertanya-tanya,
Loh kok turunnya malam Lailatul Qadar? Katanya peringatan nuzulul Quran itu tanggal pinten? 17 Ramadan. Sing bener sing pundi? Nah, ini nanti kami sampaikan. Kemudian turunnya Al-Quran yang kedua ini, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Sugeng rawuh Pak Haji Wanto, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Sampai mana tadi? Sampai yang kedua ya. Al-Quran itu diturunkan beransur-ansur. Kapan Al-Quran diturunkan beransur-ansur itu? Sesuai dengan kebutuhan. Ini diwahyukan, diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW secara beransur-ansur, di mana yang pertama kali diturunkan, sebagaimana kita tahu dalam surah Al-Alaq itu, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya itu. Nah, itulah yang pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Maka kemudian diperingati sebagai nuzulul Quran. Terus ngaten nggih, mboten bingung nggih, yang pertama kali memang Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar itu secara keseluruhan. Dari mana? Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Nah, kemudian yang kedua diturunkan beransur-ansur, permulaannya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, itu makna syahrul Quran yang pertama. Kemudian syahrul Quran yang kedua bermakna bulan di mana kita disunnahkan untuk memperbanyak kita membaca Al-Quran, ya. Ini kami bacakan salah satunya di dalam kitab At-Tibyan. Dikatakan di situ, kami bacakan, wa rawaina an Utsman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, bahwa sebaik-baiknya orang itu yang mereka itu belajar Al-Quran kemudian mereka mengamalkannya, mereka mengajarkannya kepada orang lain, kemudian juga mengamalkan. Ini adalah puncak yang paling tertinggi. Sementara di dalam kita membacanya saja ini ganjarannya luar biasa. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita tentunya. Ya, saya bacakan lagi juga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana, yaitu orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi ma'a syafarati kiramim bararah, maka mereka itu bersama malaikat-malaikat yang mulia, ya. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, kemudian di antara ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa yatata'u fihi, tetapi dia itu grodal-gradul. Napa bahasa lainnya? Grondat-grandet, terbata-bata, wa huwa alaihi syaqun, maka dia itu ada kesusahan di dalam membacanya itu. Lahu ajroni, orang yang seperti itu saja ganjaran itu kalih, Pak, ya. Orang yang kesulitan membaca Al-Quran itu pahalanya dua. Pahalanya dia kesungguhannya di dalam belajar itu, dan juga mempertahankan kesulitannya di dalam membaca Al-Quran itu sendiri, maka dia mendapatkan pahala dua. Masya Allah, ini sungguh luar biasa pahala orang membaca Al-Quran meskipun dia mengalami kesulitan. Dan ini secara umum di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ya nanti insya Allah pahalanya itu lebih akan dilipat gandakan lagi. Kemudian ini banyak sekali fadilah-fadilahnya orang membaca Al-Quran itu.
Kemudian juga dikatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Suatu ketika nanti Al-Qur'an itu di yaumul kiamat juga akan menjadi syafaat penolong untuk para pembacanya. Kemudian sebagaimana kita mengetahui juga, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca satu huruf dari Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan sampai 10. La aqulu alif harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi nalikone bapak niko membaca surah Al-Baqarah alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi dipisah. Alif itu satu huruf sendiri, lam satu huruf sendiri, mim satu huruf sendiri. Maka setiap huruf itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Jadi pinten totale 30 kebaikan. Masya Allah. Itu ketika di bulan biasa, di bulan di luar Ramadan ya, bukan khusus Ramadan. Kalau Ramadan ya nanti dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilahnya yang lain masih banyak. Di antaranya ketika seseorang itu kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian menghafalkan, lalu mengamalkannya, ya, itu bisa akan menjadi tiket, menjadi syafaat bagi 10 anggota keluarganya. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau orang itu mendapatkan tiket 10 tiket, ini kan bisa dibagi-bagikan kepada keluarganya yang lainnya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sugeng rawuh Ustaz Iladi, ya. Berikutnya amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan apa? Yaitu memperbanyak sedekah. Aduh, sumutan. Kena rada sumutan iki. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Sungguhnya Rasulullah itu menjadi orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma kana fi Ramadan. Dan beliau menjadi orang yang paling dermawan itu ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ya, saat kemudian beliau menemui Jibril. Ini ada lanjutan sebenarnya, tapi satu yang bisa kita ambil bahwa Rasulullah itu orang yang paling dermawan akan menjadi paling dermawan lagi. Puncak kedermawannya beliau itu ketika datangnya bulan Ramadan. Kalau kita melihat contoh-contoh orang dermawan pendahulu-pendahulu kita, dari nabi-nabi, sahabat, tabi'in, orang-orang soleh, ini luar biasa. Termasuk sahabat Abdullah bin Umar itu tidak akan berbuka puasa kecuali bersama orang-orang miskin. Ya, beliau tidak pernah berbuka kecuali bersama orang-orang yang miskin. Artinya beliau selalu berbagi. Nah, termasuk kita ini di hari ini, termasuk buka bersama itu kita makan bersama orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak sendirian. Maka hari ini, sore ini, kita semuanya ini punya tujuan yang sama, cita-cita yang sama. Cita-cita ini apa? Menunggu adzan maghrib. Ya. Kirang pinten menit, Pak? 30 menit nggih. Ini waktu saya tinggal seperempat jam nih. Saya percepat saja. Amalan sunnah yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Nabiullah Ibrahim itu juga beliau
manusia yang tidak bisa makan sendirian. Bahkan pernah dikatakan beliau itu pernah berjalan berkilo-kilo, bermil-mil hanya golek konco untuk bisa makan bersama. Makanan sudah terhidangkan, kemudian beliau itu mencari teman. Kasarannya di lingkungan kita, kemudian keluar rumah ngawe-awe koncone, kon mampir, biar apa? Biar bisa makan bareng. Ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada kisah dari seorang khalifah Umar bin Khattab. Beliau ini juga paling hobi bersedekah. Suatu ketika bahkan seluruh jamaahnya, seluruh warganya ini diundang untuk bisa berbuka bersama. Ya, mungkin bahasa kita ngaten iki, wahai ayuhan nas, ayuhal muslimun, wahai jamaahku, saya undang kalian semua besok pada tanggal sekian, jam sekian untuk hadir di majelis Al-Ikhlas. Bukan majelis Al-Ikhlas ya, di rumah saya untuk bisa hadir bersama, untuk bisa buka bersama. Maka kemudian orang-orang muslimin saat itu sangat bersemangat. Satu di antara yang lain saling mengajak, ayo besok jangan lupa kita hadir di acara bukber yang mengundang khalifah. Pasti acaranya heboh, acaranya luar biasa. Nek bahasane kula panjenengan napa? Madang geden ngoten iki. Makan besar. Maka jangan sampai tidak hadir. Kita harus meluangkan waktunya. Maka satu di antara yang lain siap. Harus kita datang, kita agendakan. Maka betul yang hadir itu Masya Allah Pak, banyak sekali hadir di tempatnya Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian setelah hadir semuanya, Khalifah mengatakan, monggo sahabat-sahabat sekalian yang sudah hadir silahkan bisa mengambil gelas, kemudian antri mengambil minum. Ini ngampun dibayangke nek zaman kula lan panjenengan sak niki mungkin sudah tersedia gelas, kemudian ada napa? Dispenser kopi, teh, jus. Wah, pilihane warna-warna kados teng mantune Pak Wanto niku luar biasa. Minumannya macam-macam tinggal milih. Tapi waktu itu minuman yang diambil langsung dari sumur. Jadi ngantri niku teng pinggir sumur dengan gelas yang terbuat dari tanah liat, kemudian ngantri di pinggir sumur. Ada bagian yang nimbo kemudian menuangkan dari satu persatu. Kemudian semuanya kebagian. Kemudian duduk di tempatnya masing-masing lagi. Khalifah kemudian juga mengatakan, monggo silahkan, apa yang ada ini sebentar lagi ketika mendengar adzan silahkan dinikmati. Apa yang terjadi di antara sahabat ini saling menengok, itu tingak-tinguk. Koncone ndito ye kok ming air putih. Di antara mereka saling memberikan apa? Memberikan ngeyem-yemi. Oh paling bare niki sik urung ana perintah. Bar niki wonten kancane kira-kira ngaten niku. Tapi tidak kunjung juga ada temennya sampai berbunyi waktu maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, wis adzan. Nah, kemudian mereka berbuka dengan air putih itu. Kemudian berbisik lagi. Wah, paling bar maghrib ya, langsung maam paling. Tapi apa yang terjadi? Begitu sholat maghrib juga tidak ada.
Tidak ada makanan lain, ya kan? Terima kasih atas kehadirannya. Monggo silakan kundur. Mudah-mudahan apa yang sudah kami berikan ada manfaat dan berkahnya. Ya sudah, mereka kemudian pulang. Ternyata Khalifah Umar hanya bersedekah air putih. Nah, ini apa? Ini artinya ternyata walaupun dengan bersedekah air satu gelas, satu botol, ini manfaatnya insya Allah luar biasa, pahalanya luar biasa. Kita mempraktekkan di pinggir jalan, memberikan minuman botol mineral, ya, itu insya Allah pahalanya luar biasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kalau kemudian tidak hanya air putih, ada snacknya, ada makannya. Ini konten makannya betul Mbak? Pak Haji, onten ya? Onten, Masya Allah. Ampun, nganu ya? Tahun-tahun lalu Pak. Tahun-tahun lalu ada. Ampun khawatir, insya Allah nanti tidak hanya sekedar air putih, nanti ada snacknya, ada makanannya, Masya Allah luar biasa ya. Dan sesuatu yang barangkali kita mengetahui yang namanya amal jariah itu secara umum seperti orang mengeluarkan uang untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren, membangun panti asuhan, membangun musola. Ternyata sedekah itu makanan, air itu pahalanya juga menjadi jariah. Itu mengalir. Bahkan dikatakan oleh ulama, ketika kita memberikan segelas, satu botol, satu dua makanan kepada orang muslim, kemudian dia minum, kemudian dia makan, kemudian minum, kan boten semuanya terbuang ya. Sebagian akan menjadi nutrisi otak, akan menjadi darah, akan menjadi daging. Maka selama orang itu hidup dan dia mengerjakan amal-amal soleh, pahala itu akan terus mengalir bagi kita. Nah, ini pahalanya luar biasa. Kemudian ada lagi contoh, ada seorang ulama, namanya adalah Syekh Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau telah wafat dan beliau selama hidupnya itu suka hobi memberikan makanan gratis. Bahkan diceritakan oleh muridnya itu, beliau itu hampir setiap hari memberikan makanan kepada orang-orang yang lewat itu setiap hari 600 porsi. Nah, jadi beliau punya rumah, kemudian sampingnya itu ada kayak semacam gudang ya. Kalau sekarang ya garasi. Ya, pokoknya ada rumah tempat di sebelah tempat tinggal beliau. Itu bisa menampung sekitar 500 sampai 600 orang. Setiap siang beliau menghidangkan makanan itu. Nah, istilahnya kalau sekarang yo MBG. Gitu. Tapi MBG-nya beliau itu dari harta yang beliau miliki, Masya Allah. Nah, sekarang kan dari dana pemerintah. Kalau beliau dari dana beliau sendiri, itu ketika siang. Nanti ketika malam beliau juga menghidangkan lagi 600 porsi. Jadi sehari itu berapa? 1200 porsi, Masya Allah. Itu bisa kita bisa kita contoh. Jadi para pendahulu-pendahulu kita itu mereka bersedekah itu dengan makanan, dengan minuman itu memang betul-betul betul-betul dilakukan untuk mengharapkan berkahnya, untuk mengharapkan jariahnya dari sedekah itu. Maka kalau kita lihat di Arab Saudi itu banyak orang-orang yang bersedekah, termasuk air itu tidak hanya di tempat-tempat strategis kayak masjid gitu ya. Bahkan di tempat-tempat umum, itu ada galon besar. Kemudian ada orang yang lewat bisa minum bebas sesuai dengan keinginannya.
Bahkan ada semacam kulkas gitu ya, disediakan di situ. Siapapun orang lewat bisa mengambil apa yang ada di situ. Nah, teng Indonesia mungkin wonten kulkasnya sing ilang ya. Ya kan? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, amalan sunnah berikutnya bisa kita lakukan, di antaranya yaitu menghidupkan qiyamul lail yang sudah sering kita lakukan di sekitar kita, yaitu sholat tarawih. Ya, minimal kita bisa sholat tarawih. Seandainya kita kemudian malam hari masih bisa menambahkan lagi, itu juga lebih bagus. Tapi kalau sudah witir, ya kita sudah tidak usah menambahkan witir, tinggal menambahkan sholatnya saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah sabdanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, nyeretke napa sabuk napa bahasa lainnya napa ya, sabuk ikat pinggang ya, karena bersungguh-sungguh dalam beribadah dan menghidupkan malamnya. Ini diantara ulama ini mengatakan beliau mengencangkan sabuknya itu, kemudian beliau fokus untuk beribadah, berdoa, beritikaf, sholat malam dan seterusnya. Bahkan beliau tidak mendatangi istrinya ya, sampai sebegitunya beliau ngencengke men ora iso dicopot sabuke tidak melakukan hubungan suami istri. Padahal nggih angsal mboten Pak Ramadan berhubungan suami istri? Nek dalu angsal, harus Pak Haji. Nek siang mboten angsal, nek dalu angsal. Tapi Nabi Muhammad SAW di 10 hari terakhir beliau sampai sebegitunya karena pengen lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Bahkan dalam sebuah riwayat itu ya, maka dikatakan ketika ada seorang suami atau istri kemudian dia sholat malam, dia membangunkan keluarganya, dia mendapatkan fadilah, dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keluarganya, suami atau istrinya itu enggan bangun, maka bangunkanlah dengan memercikkan air ke wajahnya. Nah, pun pernah diperhatikan direng, nek panjenengan sholat malam kemudian istri panjenengan tidur, dibangunkan, dibuka angel, ciprati Pak, ngagem gayung, diciprati, ampun disokke kabeh, nek disokke kabeh, sak gayung sak amber, nah niku dijamin nesu, mangke terus kabeh kasur sak bantal, ini dicipratke mawon, ciprat. Nah, insya Allah nanti wah seger, kemudian bangun, gitu. Nek paling gampang ngagem nih kalau semprotan manuk nih kok. Nah, ini kan terarah anu nih, napa keluar airnya. Itu adalah salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menghidupkan malamnya dengan sholatul lail. Bahkan di 10 malam terakhir beliau lebih fokus, lebih giat lagi. Pun kelas waktu ini nggih. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu mawon nggih, karena nanti masih ada acara yang lain. Nah, ini secara singkat saja amaliyah yang lain bisa ditambahkan, yaitu bisa memperbanyak doa, terutama ketika kita buka puasa nanti. Kadang-kadang kalau orang sudah berbuka puasa itu langsung kemudian menikmati hidangannya,
Padahal di situ sebenarnya adalah waktu mustajab. Ketika kita membatalkan puasa kita, minum sedikit, makan sedikit, sambil berdoa apa yang kita inginkan, kemudian kita berdoa, insya Allah itu adalah waktu yang mustajab. Kemudian juga amalan soleh yang lain, amalan-amalan sunnah yang lain, kita bisa memperbanyak iktikaf. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri dan juga untuk jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan membaca tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.